Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mia Martuti Ningsih, guru dari SMK Ganesha Tama Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang di mana letak-letak sensor, aktuator maupun electronic control unit. Tapi sebelum kita menunjukkan di mana letak sensor dan aktuator, maka kita perlu memberikan APD, alat pelindung diri, baik kepada kita maupun ke dalam mobil. Yang pertama yaitu memakai sarung tangan. Kita pakai terlebih dahulu supaya apa? Supaya tidak mengotori bodi mesin atau bodi kendaraan. Selanjutnya kita memberikan APD kepada mobil, yaitu berupa fender cover. Di sini sebelum saya menunjukkan di mana letak-letak sensor dan aktuator, perlu kita ketahui terlebih dahulu. Sensor di sini berfungsi untuk menerima data atau sinyal yang dikeluarkan oleh komponen kendaraan yang nantinya akan dikirimkan ke electronic control unit alias ECU. Untuk yang pertama, mari saya tunjukkan yang pertama di sini. Sensor yang pertama yaitu MAP, Manifold Absolute Sensor. Manifold Absolute Sensor di sini berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold yang nantinya akan diubah menjadi tegangan dan dikirimkan ke electronic control unit. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ada TPS di bawah MAP. Ya, TPS di sini berarti Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor di sini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pembukaan katup throttle, apakah dia membuka sebagian, membuka penuh, atau bahkan tertutup. Sedangkan untuk selanjutnya ada IAT, Intake Air Temperature. IAT, Intake Air Temperature Sensor, di sini berfungsi untuk mengukur berapa temperatur atau suhu udara luar yang masuk ke dalam ruang bakar atau ke dalam mesin. Selanjutnya ada knock sensor. Knock sensor berada di bagian dalam, tidak kelihatan. Nah, di dalam sana. Knock sensor di sini berfungsi untuk mendeteksi knock atau knocking pada mesin yang terjadi karena pembakaran mesin yang tidak sempurna. Itu fungsi knock sensor. Selanjutnya ada oksigen sensor atau O2. Nah, di sini berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen yang berada pada gas buang. Selanjutnya ada CMV atau Camshaft Position Sensor yang berada di dekat kepala silinder. Dia berfungsi untuk mendeteksi posisi langkah mesin yang berada di bagian belakang sana. Selanjutnya juga di dekat CMV ada bagian belakang juga Water Temperature Sensor. Itu untuk mendeteksi berapa suhu air pendingin yang nantinya akan masuk ke dalam ruang radiator. Dan yang terakhir yaitu ada ini ya, bagian dalam sana ini namanya CK ya, atau crankshaft sensor ya, crankshaft position sensor, CKP ya, di mana di sini CKP di sini atau crankshaft position sensor berfungsi untuk mendeteksi atau mengetahui posisi poros engkol atau crankshaft itu sendiri. Nah, demikian tadi ada beberapa macam-macam sensor. Ada MAP, ada IAT, ada knock sensor, ada Camshaft Position Sensor (CMP), ada CKP, Crankshaft Position Sensor, dan Water Temperature Sensor. Selain sensor-sensor tersebut, perlu kita ketahui adanya beberapa aktuator yang berfungsi untuk mengeksekusi perintah dari electronic control unit. Untuk yang pertama yaitu VSV, Vacuum Switching Valve. Vacuum Switching Valve ya.
vacuum switching valve berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui reservoir kanister. Selanjutnya ada ISC, Idle Speed Control. Ya. Idle Speed Control di sini berfungsi untuk mengatur, ya. Namanya idle speed control, speed kecepatan berarti mengatur kecepatan idle mesin. Ini ya, ISC ya. Selanjutnya ada injektor, berada di sini. Ya. Injektor di sini berwarna oranye ya, injektor. Ini ya, injektor. Nah, injektor di sini itu berfungsi untuk mengkabutkan dan menginjeksikan atau menyemprot bensin atau bahan bakar ke dalam ruang bakar atau ke dalam mesin. Selanjutnya ada OCV, yaitu Oil Control Valve. Oil Control Valve di sini untuk mengatur oli mesin yang masuk ke dalam ruang bakar. Dan terdapat yaitu pompa bensin atau full pump gasolin terdapat di dalam tangki bensin, di mana dia berfungsi untuk meningkatkan tekanan bahan bakar sebelum diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Selain sensor dan aktuator, kita perlu tahu bahwasanya ada ECU, Electronic Control Unit, di mana dia yang akan mengolah data dan akan memerintahkan kepada aktuator. Untuk ECU sendiri berada pada dashboard, ya. Berada pada dashboard. Ini dia terletak di dashboard. Ini, ya. ECU, Electronic Control Unit, ya. Ini Electronic Control Unit. Ya. Untuk Electronic Control Unit ini berupa komputer, dia mengolah data terima dari sensor, diolah di ECU, di mana nanti setelah diproses di dalam ECU Electronic Control Unit, maka dia akan memerintahkan aktuator sendiri untuk mengeksekusi komponen kendaraan untuk melakukan hal yang diperintah oleh ECU, di mana datanya diterima dari sensor. Demikian informasi dari saya atas sensor, aktuator, dan ECU atau Electronic Control Unit. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.